Pendapatan tambahan berupa bunga deposito baik. Ada pendapatan bunga deposito baik. Terima kasih Mas Wahyudi. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocah Beot. Seperti biasa, Bocah Beot selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocah Beot kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Malam, Pak. Alhamdulillah sehat, Bapak. Puji Tuhan. Baik, terima kasih berjumpa lagi bersama saya di mata kuliah yang sama, yaitu akuntansi sektor publik. Ya. Hari ini kita melanjutkan beberapa soal. Yang pertama yang kita bahas hari ini adalah yang berkaitan dengan transaksi penyesuaian aset tetap. Ya, transaksi apa? Transaksi penyesuaian aset tetap. Kita akan melihat bersama ya, di mana ada beberapa transaksi yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan transaksi penyesuaian aset tetap. Kita akan lihat pertama, di mana di tanggal 9 Badan Usaha Daerah menerbitkan SP2D LS barang untuk membeli kendaraan dinas senilai 400 juta. Ya, menerbitkan surat perintah pencairan dana ya. Untuk apa? Untuk membeli kendaraan dinas senilai 400 juta. Yang kedua adalah terkait dengan ya, tanggal 15 menerima hibah peralatan dari aktivitas apa? CSR ya, untuk badan usaha milik negara senilai 200 juta. Dan yang berikutnya adalah di tanggal 29 Juni melakukan pelelangan aset tetap. Ya. Peralatan dijual seharga 20 juta. Sementara peralatan tersebut ya harga perolehannya adalah 80 juta. Dan telah disusutkan semuanya. Sehingga kendaraan dijual dengan harga 50 juta. Dengan harga perolehan 200 juta. Akumulasi penyusutannya adalah 125 juta. Di transaksi terakhir adalah tanggal 30 Juni 2016 ya, mengaku beban depresiasi peralatan sebesar 50 juta. Oke. Maka ya teman-teman, saya akan langsung membahas 3-4 soal tersebut ya. Kita akan lihat bersama teman-teman ya, kita akan bahas bersama ya. Di tanggal 9 di situ dia katakan apa? Adanya ya penerbitan terkait dengan SPD 2D ya. Yang dimana ya untuk keperluan pembelian kendaraan dinas, sehingga ya dalam pencatatannya adalah untuk transaksi tanggal 9 adalah untuk finance ya, untuk di bagian finansial mendebet kendaraan dan mengkredit rekening pejabat pengelola keuangan daerah. Sedangkan untuk anggarannya adalah mendebet belanja modal dan mengkredit estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Coba saya lihat di tanggal 29. 29 itu ya ada surplus. Kenapa harus surplus? Oke. Di tanggal 29 itu terjadi penjualan atas peralatan seharga 20 juta. Peralatan tersebut harga perolehannya adalah 80 juta dan telah disusutkan semuanya. Sehingga ya ada timbul surplus. Ya, sehingga ada timbulnya surplus. Karena apa? Apa yang menyebabkan terjadinya surplus?
Tadi Pak, ini menurut saya ya Pak ya. Ya, silakan. Ya. Pak, ini kan soalnya harga perolehannya kan 80 juta. Sedangkan itu sudah disusutkan semua. Berarti kan nilai bukunya 0, Pak. Terus kita menjual lagi 20 juta, berarti kita untung 20 juta. Baik. Terima kasih banyak dengan Mbak Sri Astuti. Ya, dengan Mbak Sri Astuti. Kenapa timbul atau kenapa terjadinya surplus? Ya, surplus karena apa? Karena peralatan tersebut ya kita sudah menikmati ya, kita sudah menikmati masa manfaat untuk harga perolehan 80 juta. Sehingga yang disampaikan Mbak Sri Astuti adalah sangat luar biasa, di mana ya nilai buku dari peralatan tersebut adalah sudah menjadi 0 karena semuanya sudah disusutkan. Disusutkan artinya apa? Sudah kita manfaatkan. Ya. Atau dalam arti nilai ekonomis dari peralatan itu adalah sudah habis. Sehingga jika terjadinya penjualan, maka itu diakui sebagai laba, ya. Diakui sebagai laba. Nah, dalam sektor publik diakui sebagai surplus. Ya. Oke. Saya lanjut dengan soal yang berikutnya. Di soal yang berikutnya adalah terkait dengan transaksi pendapatan yang masih harus dibayar. Oke, pendapatan yang masih harus dibayar. Di mana dia katakan pada tanggal 31 Desember 2016 terdapat ya SKP surat ketetapan pajak yang telah dikirim ke pengusaha restoran dan hotel. Namun belum diterima pelunasannya sebesar berapa? Sebesar 250 juta. Pelunasannya baru dilakukan pada 1 Februari 2017. Nah, di transaksi yang kedua ya pada tanggal 31 Desember 2016 terdapat deposito ya Pemda tertanggal 1 November 2016 sebesar 500 juta. Berbunga 6% dengan jangka waktu 3 bulan. Deposito tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2017. Dari dua transaksi ini, maka ya maka bagaimana pencatatannya di bagian finansial dan bagian anggaran? Baik, Mas Wahyudi. Finance, debit piutang pendapatan dan kredit pendapatan pajak anggaran. Oke, anggaran tidak dicatat. Ya. Baik. Pak, saya mau nanggepi. Monggo, silakan, Mbak Asbi. Silakan, Mbak Asbi ya. Untuk yang tanggal 31 Desember itu finansialnya piutang pajak hotel sama kreditnya pendapatan. Terus anggarannya nggak dicatat. Baik. Terus yang tanggal 1 Februari itu mendapat kas di bendahara penerima. Terus kreditnya piutang pajak hotel. Baik. Yang anggaran perubahan SAL yang kreditnya pendapatan pajak. Baik. Bukan SAL ya, perubahan saldo anggaran lebih. Dibaca lengkap. Sudah? Yang lain? Sudah, Pak. Sudah, baik. Yang lain? Yang transaksi yang kedua. Ingat di transaksi yang kedua itu adalah depositonya tertanggal 1 November. Ya. Jika depositonya tertanggal 1 November, artinya pada tanggal 31 itu ada apa? Pendapatan tambahan berupa bunga deposito, baik. Ada pendapatan bunga deposito, baik. Terima kasih Mas Wahyudi. 31 Desember itu yang pertama ya, yang paling atas itu adalah untuk mencatat terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak 250 juta. Yang pertama, anggarannya tidak dicatat. Tanggal 31 Desember yang kedua itu adalah terkait dengan pengakuan adanya piutang bunga.
piutang bunga atas 500 juta deposito yang tertanggal 1 November. Karena depositonya baru jatuh tempo tanggal 1 Februari. Maka di tanggal 31 Desember kita mengakui adanya apa? Adanya pendapatan, namun masih belum terima. Jika belum terima, maka diakui sebagai piutang. Sehingga di tanggal 31 Desember itu ada pengakuan, ada tambahan piutang bunga dan pendapatan bunga. Ya. Karena depositonya itu tertanggal 1 November. Sehingga tanggal 31 itu harus diakui. Diakui berapa bulan? Diakui 2 bulan. Bulan November dan bulan Desember. Baik ya. Jika adanya pengakuan atas piutang bunga di tanggal 31 Desember atas deposito di tanggal 1, maka pada saat deposito itu cair pada tanggal 1 Februari, maka diakui adanya penerimaan kas. Mendebet kas, ya, kas di bendahara, dan mengkredit piutang bunga sebesar 5 juta dan ada pendapatan bunga, yaitu untuk mengakui pendapatan bunga di bulan Januari 2.500.000. Ya. Kenapa di bulan Februari itu pada saat pencairan itu hanya mengakui pendapatan bunganya 2.500.000. Karena di bulan Desember 2 bulannya sudah diakui sebagai pendapatan. Oke. Itu untuk transaksi yang kedua. Kalau transaksi yang pertama, saya pikir tidak ada masalah untuk transaksi yang pertama, ya. Tidak ada masalah. Untuk penerbitan SKP-nya, surat ketetapan pajak, ada timbul piutang pendapatan dan pendapatan pajak, ya, laporan operasional. Di tanggal 1 pada saat pencairan, maka adanya penambahan atas kas, ya, penambahan atas kas, dan adanya apa? Pengurangan atas piutang pendapatan. Baru di jurnal untuk anggarannya adalah perubahan saldo anggaran lebih dan mengkredit pendapatan pajak untuk laporan realisasi anggaran. Nah, itu yang transaksi yang pertama. Transaksi yang kedua, ya saya ulangi kembali, transaksi yang kedua ini adalah di bulan atau di tanggal 31 Desember itu mengakui adanya pendapatan bunga yang masih harus dibayar. Artinya apa? Kita masih belum terima. Ya. Karena depositonya itu adalah tertanggal 1 November. Maka di bulan Desember, 31 Desember kita mengakui adanya piutang bunga selama 2 bulan. Sehingga pada akhir, ya, pada jatuh tempo tanggal 1 Februari itu di jurnal mendebet kas, ya, mendebet kas dan mengkredit piutang bunga dan pendapatan bunga. Masing-masing untuk piutang bunganya adalah 5 juta dan pendapatan bunganya 2.500.000. Kita mengakui, yang saya tampilkan adalah mengakui yang berhubungan dengan bunga. Yang berhubungan dengan bunga. Sehingga di tanggal 31 itu, ya, itu harus kita akui bahwa adanya bunga, ya, adanya pendapatan bunga untuk 2 bulan. Nah, kalau dihitung sederhana gini, kita menghitung 500 juta ini, ya, berapakah bunganya selama 3 bulan? 500 juta. Bulan. Ya. 500 juta yang berbunga 6% dengan jangka waktu 3 bulan. Berapa bunganya untuk 500 juta? Monggo dihitung dulu. Coba Mbak Nur Fatima. Mbak Nur Fatima. Monggo, Mbak. Iya, Pak. Monggo, Mbak. Ini kalau menurut saya nanti, maaf ya Pak kalau silahkan. Bebas kok, bebas. Ini hanya masalah angka, silahkan. Kan, ya Pak, ini kan di soalnya kan katanya kan 6%. Nah, 6% ini kan kalau setahu saya, kalau deposito kan biasanya 6% itu per tahun. Berarti kan dibagi 12,
untuk dapat bunga per bulannya. Nah, bunga per bulannya itu 0,5%, terus dikalikan 3 bulan, berarti kan 1,5%. Makanya di situ didapat total bunga yang didapatkan selama 3 bulan itu 7,5 juta gitu, Pak. 7,5. Selama 3 bulan bunganya berapa? Mbak Fatimah? 500, Pak. 7.500.500. Nah, ya. Coba dilihat di chat ya, di chat perhitungan dari Mbak Fatimah. Itu artinya apa? Setiap deposito itu pasti memberikan bunga bukan per bulan, tapi bunga tahunan. Nah, artinya apa? 6% itu adalah bunga tahunan. Untuk perhitungan bunga depositonya adalah 500 juta ya, 500 juta dikali 6% ya, dikali 6% dibagi 12 bulan, maka hasilnya adalah 2.500.000. Benar. Oke. 2.500.000 per bulan. Jika jangka waktu deposito tersebut adalah 3 bulan, maka dikali dengan 3, hasilnya adalah 7.500.000. Nah, di tanggal 31 Desember, itu kita harus mengakui yang walaupun kita belum terima bunga deposito tersebut, maka kita mengakui di tanggal 31 Desember itu adalah untuk 2 bulan. Sehingga di tanggal 31 Desember, adanya penambahan atas piutang bunga sebesar 5 juta, dan pendapatan bunga untuk laporan operasional adalah 5 juta. Pada saat jatuh tempo di tanggal 1 Februari, maka kita akan mengakui adanya penambahan kas. Kita menerima sebesar berapa? 7.500.000. Dengan lawannya adalah mengkredit piutang bunga yang sudah kita akui di tanggal 31 sebesar 5 juta. Dan kita mengakui adanya penambahan atas pendapatan bunga sebesar 1 bulan, yaitu 2.500.000. Oke. Saya lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya kalau tadi yang berkait dengan pendapatan yang masih harus diterima. Nah, sekarang kita lanjut kepada pendapat yang diterima di muka dan jaminan. Nah, seperti apa transaksi yang terkait dengan ini? Ya, dia katakan apa? Pada tanggal 1 Juli 2016 diterima pendapatan sewa atas gedung yang tidak dipakai dalam rangka pendayagunaan aset daerah dengan nilai sewa ya 100 juta untuk masa 2 tahun. Oke. Dengan nilai berapa? Nilai sewanya adalah 100 juta untuk 2 tahun. Tanggal 1 Juli diterima pendapatan sewa atas gedung yang tidak dipakai dalam rangka pendayagunaan aset daerah. Daripada nganggur, ya intinya ya, daripada nganggur asetnya lebih baik disewakan. Ya, disewakan. Nah, nilai sewanya untuk 2 tahun itu adalah 100 juta. Bagaimanakah pencatatannya? Ya, monggo. Debitnya kas, kreditnya pendapatan sewa dibayar di muka. Jumlahnya 100 juta. Baik. Lanjut. Anggarannya. Itu di transaksi tanggal berapa? Pencatatan tanggal berapa? Tanggal 1, Pak. Baik, tanggal 1 Juli. Lanjut ya. Coba diperhatikan ya, diperhatikan. Yang pertama di situ adalah di tanggal 1 Juli 2016 itu diterima pendapatan sewa ya untuk memperdayagunakan aset yang tidak digunakan dengan ya sewa 2 tahun itu adalah 100 juta. Maka pada saat kita terima di tanggal 1 ya, tanggal 1 Juli, maka kita mengakui adanya penambahan kas dan adanya penambahan atas pendapatan diterima di muka. Sehingga di anggaran juga harus diakui adanya apa? Adanya pendapatan untuk laporan realisasi anggaran. Lalu ya, di tanggal 31 Desember itu kita harus melakukan apa? Harus melakukan penyesuaian.
Atau kita mengakui ya, kita mengakui bahwa kita sudah memanfaatkan ya berapa bulan? Dari bulan Juli sampai dengan Agustus. Dari Juli sampai dengan Desember itu berapa bulan? 6 bulan. Ya. 6 bulan. Sehingga di tanggal 31 Desember itu kita mengakui ya, atau kita mengakui bahwa kita sudah menikmati ya, menikmati atas uang yang sudah kita terima tanggal 1. Kita akui itu ya. Maka pada saat kita akui itu, maka kita harus ya harus mengurangi yang terkait dengan pendapatan diterima di muka sebesar 100 juta. Maka di situ mendebet pendapatan diterima di muka sebesar 25 juta dan mengkredit pendapatan ya untuk laporan operasional. Dari mana 25 juta? 25 juta itu adalah untuk ya mengakui terhadap ya masa manfaat atau ya masa manfaat atas pendapatan yang sudah kita terima selama 6 bulan. Kalau kita mengambil sederhana, ya 100 juta itu dalam 2 tahun. Per bulannya berapa? 100 juta dibagi 24, maka ketemu 5 juta? 4 juta sekian ya. 66. Nah kalau kita kalikan 6, kira-kira tanggal 31 Desember itu benar nggak kita mengakui 25 juta? Benar Pak, 25 juta. Baik ya, sehingga ya saya pertegaskan kembali ya. Pada saat kita menerima, maka kita akui adanya pendapatan diterima di muka. Kita mengakui secara keseluruhan sebesar 100 juta. Di akhir tahun karena yang berkaitan dengan tutup buku, maka kita harus melakukan penyesuaian. Ya. Melakukan penyesuaian di sini artinya apa? Untuk menentukan berapa nilai real dari ya pendapat yang sudah diterima sampai dengan akhir tahun. Sehingga sampai dengan akhir tahun ya, pendapatan yang masih diterima yang real itu adalah sudah menjadi berapa? 25 menjadi 75 juta. Ya. Pendapatan yang diterima di muka yang real pada tanggal 31 Desember itu adalah 75 juta. Kenapa 75 juta? Karena 25 juta itu sudah kita manfaatkan. Itu. Yang kedua adalah coba diperhatikan lagi ya, transaksi yang kedua. Pada tanggal 1 Juli 2016 diterima uang jaminan sebesar 20 juta. Pada 31 Desember jaminan dieksekusi oleh Pemda. Ya. Tanggal 1 kita akui adanya apa? Adanya terima uang jaminan. Di tanggal 31 Desember ya, jaminan tersebut dieksekusi. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya akan terbentuk seperti ini ya. Pada tanggal 1 Juli ya, adanya penambahan kas dan ya adanya penambahan atas utang jaminan untuk ya pencatatan di bagian finansial. Sementara bagian anggarannya tidak perlu mencatat karena itu adalah bukan merupakan anggaran. Ya, itu merupakan uang jaminan, istilahnya titipan gitu kan ya. Uang titipan yang nantinya uang tersebut harus dikembalikan. Nah, di tanggal 31 Desember ya kita mengakui bahwa ya adanya dieksekusi kan ya. Eksekusi dalam artian apa? Kita mengakui ya, kita mengakui jaminan tersebut bukan lagi utang tapi diakui sebagai pendapatan. Sehingga ya di tanggal 31 Desember ya
mengakui adanya pengurangan atas utang jaminan dan adanya penambahan atas pendapatan untuk laporan operasional. Sehingga di anggaran diakui sebagai apa? Pendapatan untuk laporan realisasi anggaran. Ya, lanjutkan ke soal berikutnya. Oke. Yang berikutnya adalah terkait dengan transaksi investasi ya, transaksi investasi. Ada sedikit lagi ya, transaksi investasi. Pada tanggal 30 Maret ya, itu adalah pemerintah Kota Rincah menempatkan dananya sebesar 200 juta pada deposito berjangka 6 bulan. Dapat diperpanjang ya. Dapat diperpanjang dan di bank apa? Di Bank Amarta ya dengan bunga 5%. Pada tanggal 30 September 2016 diterima bunga deposito 5 juta. Deposito ini sampai akhir tahun bulan ya belum dicairkan. Artinya apa? Di tanggal 31 ada penempatan apa? Menempatkan dana ya dengan jangka waktu 6 bulan. Nah, bunganya apa? Bunganya adalah 5%. Nah, tanggal 30 September ada penerimaan bunga deposito. Dan deposito ini sampai akhir tahun itu belum dicairkan. Dari tanggal 30 Maret ya, sampai dengan akhir tahun itu belum dicairkan. Ya. Karena tadi dikatakan apa? Dapat diperpanjang, gitu kan ya. Nah, kalau sistem bank itu diperpanjang secara otomatis itu namanya ARO. Artinya apa? Diperpanjang secara otomatis tanpa ada pemberitahuan. Itu sudah ada perjanjian di awal. Apakah diperpanjang secara otomatis atau ya pada saat jatuh tempo dimasukkan ke rekening. Oke. Nah, dari transaksi ini maka pengakuannya adalah akan terlihat seperti di layar teman-teman ya. Di tanggal 30 adanya penambahan atas investasi jangka pendek dan adanya pengurangan kas. Karena kita menempatkan dana maka ada pengurangan kas. Nah, di tanggal 30 September karena kita adanya apa? Adanya penerimaan bunga sebesar 5 juta. Ya, sebesar 5 juta. Maka adanya penambahan kas dan adanya pendapatan apa? Adanya penambahan atas pendapatan bunga. Di anggarannya adalah yang jelas ada perubahan saldo anggaran lebih di debit dan ada penambahan pendapatan bunga untuk laporan realisasi anggaran. Nah, tanggal 31 Desember, maka ada pengakuan terkait dengan piutang bunga sebesar 2.500.000. Dan pendapatan bunga untuk laporan operasionalnya juga adalah 2.500.000. Nah, pada tanggal 30 Maret 2017 ya, 30 Maret genap 1 tahun ya, di tanggal 30 Maret itu ada penambahan kas sebesar 5 juta dan pendapatan bunga sebesar 2.500.000 dan piutang bunganya adalah 2.500.000. Perubahan saldo anggaran lebih untuk anggarannya adalah ada perubahan, ada penambahan dan juga ada penambahan atas pendapatan bunga. Nah, saya minta teman-teman untuk mengecek terkait dengan nilai ya, terkait dengan nilai yang berhubungan dengan ya di tanggal 30 Maret dan tanggal 31 Desember. Ya. Secara jurnal dan secara pengakuannya adalah seperti ini ya. Secara pengakuan ya adalah seperti yang saya tampilkan di layar teman-teman, tuh jurnalnya. Nah, untuk tugasnya teman-teman adalah nanti bisa dicek ya, bisa dihitung kembali terkait dengan apakah ya yang tanggal 31 Desember itu ya benar 5 juta dan juga di tanggal 31 Desember itu adalah benar 2.500.000 yang diakui sebagai pendapatan bunga. Itu yang menjadi tugas teman-teman yang perlu nanti dicek kembali ya, bukan tugas untuk dikumpulkan, tapi meng-cross-check terkait dengan angka. Nah, saya lanjut dulu ya, saya lanjut lagi kepada soal yang berikutnya ya. Di transaksi yang berikutnya kita perhatikan di tanggal 1 Juli 2016 pemerintah Kota Rincah itu mengambil alih investasi sebuah perusahaan swasta yaitu PT Semar ya, yang dimana menjadi badan usaha milik daerah dengan nilai investasinya itu 8 miliar dengan kepemilikan Pemda sebesar 60%.
Selama tahun 2016, PT Semar itu menghasilkan laba sebesar 800 juta. Dan hak Pemda adalah 480 juta. Dan membagikan dividen pada tanggal 25 Maret 2017 sebesar 500 juta. Yang menjadi hak Pemda adalah 300 juta. Nah, sederhananya teman-teman, sebelum ke jurnal ya, nilai-nilai tersebut terkait dengan yang pertama adalah ya, menghasilkan laba itu kan sebesar berapa? 800 juta. Di situ dulu. Ya. 800 juta karena hak kepemilikannya adalah 60%, maka laba yang diperoleh atau yang diakui oleh Pemda itu adalah 60% dari 800 juta. Oke. Sehingga Pemda mendapat 480. Dan juga ya, adanya pembagian apa? Pembagian dividen. Pembagian dividennya itu adalah sebesar berapa? 500 juta. Yang menjadi hak Pemda 60% dari 500. Ya, 60% dari 500 juta. Sehingga memperoleh hak kepemilikan dividennya itu adalah 300 juta. Nah, maka jurnal yang terbentuk akan seperti ini, teman-teman. Ya. Transaksi yang pertama atau di tanggal 1 diakui adanya investasi jangka panjang. Ya, adanya investasi jangka panjang. Dan tanggal 31 Desember itu ada pengakuan apa? Pengakuan adanya apa? Pengakuan terkait dengan penerimaan laba atau perolehan laba. Nah, perolehan laba ini ya itu diakui sebagai investasi ya. Karena tidak diterima maka ya akan menjadikan apa? Penambahan atas nilai investasi. Maka di situ ya adanya penambahan investasi jangka panjang dan adanya pendapatan investasi sebesar senilai 60% dari hak kepemilikan. Ya. 60% hak kepemilikan untuk laba yang diperoleh 800 juta. Nah, begitu juga terkait dengan pembagian dividen. Karena adanya pembagian dividen, maka itu diakui sebagai kas karena diterima ya. Adanya pembagian dividen ya. Orang yang menanamkan saham itu kan mengharapkan adanya dividen. Nah, dalam hal ini PT Semar ini membagikan dividennya itu sebesar 500 juta. Yang menjadi hak Pemda ya untuk menambah kasnya itu adalah sebesar berapa? Sebesar 60% dari 500 juta. Sehingga dia akan mengakui ada penambahan kas dan pengurangan investasi jangka panjang. Nah, transaksi yang berikutnya ya, tinggal satu transaksi lagi. Oke. Di tanggal 1 Juli ya. Wah, sebentar lagi ya. Kita selesaikan ini dulu aja. Ya. Tanggal 1 Juli 2016 nilai investasi di badan usaha milik daerah di neraca sebesar 5 miliar. Ya, Pemda menjualnya itu 20%, ya, 20%-nya dengan harga 1.750.000.000. Asumsi telah dilakukan pencatatan atas pengakuan laba sampai dengan semester tersebut. Ya. Diasumsikan adanya apa? Sudah mengakui ya, sudah dicatat sampai dengan apa? Sampai dengan tahun anggaran tersebut. Nah, maka atas transaksi ini jurnalnya akan terbentuk seperti ini. Adanya penambahan terhadap kas sebesar ya 1.750.000.000 dan investasi jangka panjangnya adalah 1 juta. Dan surplus penjualannya adalah 750. Oke. Kalau kita melihat di sini teman-teman ya, kenapa kok ada timbul investasi, ada timbul surplus? Nah, adanya timbul surplus karena apa? Karena dia menjualnya itu ya harus menjualnya 20%. Itu dihargai ya, menjual 20% di neraca apa? Nilai investasi itu menjual 20%-nya. Namun dengan harga berapa? Dihargai dengan 1.750.000.000. Nah, sementara ya 20% dari 5 miliar itu berapa? 1 miliar. Ya. Karena dia menjualnya adalah lebih dari 20%, maka diakui sebagai surplus. Adanya surplus besar 750. Nah, kalau dia ya menjual ya, dia cukup menjual 20% dengan harga 1 miliar, maka itu artinya apa? Tidak ada surplus. Ya. Oke.
Saya tekankan kembali adalah terkait dengan timbulnya surplus itu karena apa? Karena harga jualnya itu lebih dari ya presentasi penjualan. Presentasi penjualannya adalah presentasi yang dijualkan itu adalah 20%. 20% itu dihargai sebesar 1.750.000.000. Maka artinya apa? Ada laba yang diperoleh. Ya, ada laba yang diperoleh. Oke. Terakhir. Ya. Terakhir terkait dengan transaksi utang. Ya. 30 Desember 2016, SKPD ABC menerima penagihan atas kegiatan pemeliharaan rutin untuk apa? Pemeliharaan rutin untuk AC senilai 10 juta. Kegiatan telah diselesaikan namun tagihan diterima setelah tutup anggaran sehingga tidak dapat dikeluarkan kas untuk membayar kegiatan tersebut. Oke. Ini adalah utang. Jadi artinya apa? Ya, sudah dilakukan gitu kan ya. Sudah dikerjakan, namun karena tagihannya diterima setelah tutup anggaran, maka tidak dikeluarkan kas di periode tersebut. Maka ya di akhir periode tersebut itu masih dianggap sebagai utang. Nah, sehingga jurnalnya akan terbentuk seperti ini, ya. Pada saat transaksi terakhir pada tanggal 1 April ya. Nanti teman-teman jurnal seperti disimak dulu ya. Jika ada pertanyaan nanti terkait dengan soal tersebut dan jawabannya nanti langsung di chat ya. Di soal terakhir itu di 1 April 2016 Kota Rinca menerima utang dari luar negeri sebesar berapa? 5 miliar. Untuk apa? Untuk pengembangan jaringan transportasi yang dapat menunjang industri di kota tersebut. Dan di mana utang tersebut yang berbunga rendah, yaitu 4% per tahun. Bunganya itu dibayar setiap tanggal 1 April. Dan pembayarannya akan dilakukan setelah 5 tahun selama 5 kali ansuran. Artinya apa? Artinya bunganya itu dibayar setelah 5 tahun dan 5 kali ansur. Ya. Jadi utangnya itu tanggal 1 April 2016. Baru dibayarkan bunganya itu adalah setelah kita memanfaatkan sebenarnya selama berapa? Selama 5 tahun. Setelah 5 tahun baru kita lakukan pembayaran atas bunga dan diangsur selama 5 kali. Ya, diangsur selama 5 kali. Maka jurnal yang terbentuk adalah pada tanggal 1, maka timbul adanya penambahan kas dan timbulnya utang. Ya, itu di bagian finansial. Bagian anggaran sudah pasti ada timbulnya perubahan saldo anggaran lebih dan adanya penerimaan pembiayaan untuk utang jangka panjang. Nah, tanggal 31 Desember 2016 ya diakui adanya beban bunga. Ya, ada beban bunga sebesar 150 juta. Ya. Dan adanya utang bunga yang masih belum dibayar. Di 1 April 2017 genap setahun ya. Maka ya dilakukan adalah pembayaran. Kita anggap sudah melakukan pembayaran. Maka di sana ya adanya apa? Adanya timbul utang bunga, adanya pengurangan atas utang bunga dan adanya penambahan atas beban bunga. Dan ada pengurangan kas sebesar 200 juta. Nah, itulah transaksi yang berkaitan dengan transaksi utang. Ya, yang dimana di sini adalah transaksi utang saya memberikan 2 contoh kasus. Ya, 2 contoh kasus ini nanti akan mengantarkan teman-teman untuk minggu depan kita membahas terkait dengan bagaimana dari transaksi-transaksi ya kita buat jurnal dan membentuk ke laporan realisasi anggaran dan laporan yang lain. Ya. Oke ya, teman-teman.
Baik, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat yang berguna bagi teman-teman semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.